Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Lipiah, NIM SA21002, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya tulis ilmiah berisi data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya tulis ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Karya tulis ilmiah memiliki format dasar karya ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan, kedua tinjau pustaka, ketiga metode penulisan, keempat analisis dan sintesis, 5 kesimpulan dan saran, 6 daftar pustaka. Karya tulis ilmiah juga memiliki unsur karya ilmiah. Yang pertama ada isi, yang kedua sistematika, yang ketiga bahasa. Dan juga karya tulis ilmiah memiliki sasaran pembaca. Yang pertama ada kelompok ilmuwan, yang kedua kelompok profesi yang relevan, dan yang ketiga kelompok praktisi. Berikutnya yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama menggunakan bahasa baku, yang kedua menggunakan kaidah keilmuan, dan yang ketiga menggunakan kalimat efektif. Di karya tulis ilmiah juga memiliki artikel konseptual, yaitu ada yang pertama kelayakan ide. Kelayakan ide ini membahas teori baru untuk mengkaji suatu masalah yang layak untuk dipublikasikan, mengembangkan suatu sudut pandang yang orisinal untuk membahas suatu masalah dan memaparkan materi dengan persepsi yang tepat. Yang kedua ada cara penyampaian. Cara penyampaiannya itu yang pertama judul, mengembangkan urutan isi, panjang tulisan atau pemaparan secara singkat, padat, dan sistematis, nada penyampaian yang komunikatif. Ada contoh karya tulis ilmiah yang saya ketik berjudul Manajemen Lingkungan Kesehatan Perkotaan. Yang pertama ada pendahuluan. Masalah kesehatan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pembangunan di bidang kesehatan, diharapkan akan semakin meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara memadai. Masyarakat juga merupakan salah satu unsur utama dalam berdirinya suatu negara. Negara yang makmur merupakan tanda bahwa negara tersebut memiliki masyarakat yang makmur juga. Kemakmuran ini didukung oleh banyak faktor, salah satu adalah kesehatan lingkungan masyarakat di suatu negara tersebut. Yang kedua ada metode tentang konsep manajemen kesehatan lingkungan perkotaan dengan pendekatan rasionalisme dan apriorisme. Untuk mencapai tujuan dilakukan 3 tahapan analisa, yaitu pengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan lingkungan dengan analisis deskriptif. Yang ketiga ada pembahasan manajemen kesehatan lingkungan perkotaan secara etimologis. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur, sedangkan secara terminologis para pakar mengidentifikasi manajemen secara beragam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, mohon maaf. Sekian, terima kasih.